Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Salam sehat Waalaikumsalam. dimanapun Anda berada ya. Di Siang, Pak. di mata kuliah SAP. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Wida. Semangat sekali. Di pertemuan kedua ini saya akan coba menjelaskan lebih dahulu tentang eh, basic procurement gitu ya, basic procurement. Dan saya rasa Anda harus juga mulai bekerja dengan SAP gitu ya supaya nyambung gitu ya, supaya nyambung. Oke, dengan begitu maka izin share dulu. Saya share dulu entire saja, entire screen. Apakah sudah nampak? Pasti belum. Sudah, Pak. Sudah Sudah, Pak. terlihat, Pak. Sudah, Pak. Ini saya sudah rekam ya ini. Jadi, nah di sesi pertemuan kedua ini saya akan menjelaskan sedikit tentang procurement proses. Jadi dasar-dasar dari procurement. Jadi di sub lanjutan ini memang kita akan lebih banyak ke procurement karena memang judulnya SM500 ya procurement gitu ya. Oke, sambil jalan jadi eh, pertama di unit ini kita akan bicara tentang konsep dari organizational level. Kalau dulu mungkin Anda di sub 01 level organisasi tertinggi di SAP itu kan apa eh, yang 920 gitu ya. Yang 920 gitu kan paling tinggi kan. Iya. Lalu berikutnya ada company code. Dari company code kalau di sub 01 dulu salah satunya adalah eh, eh, apa purchase ini ya, organisasi dari pembelian, purchase organization kan. Ada purchase unit, purchase organization. Nah, di sini pun kita akan coba melihat dulu dari organizational levelnya. Jadi dan berikutnya di sebenarnya kalau kita tamat nanti di unit ini ada beberapa hal yang harus Anda pahami terkait dengan berbagai macam dari external procurement process. Jadi procurement eksternal, lalu ada organization level yang relevan dengan yang sesuai dengan yang dibutuhkan dalam proses procurement. Lalu hubungan antar organizational level tadi, nama-nama dokumen ini pasti Anda harus tahu, termasuk nanti kalau sering praktikum ya mesti ikutnya harus hafal ya, terutama terkait dengan purchase order ini uh, important elemen dari purchase order itu apa gitu ya, lalu isu dari simple purchase dan seterusnya gitu ya. Ini ada beberapa hal. Nah, di unit ini kita akan bicara dulu di unit ini adalah terkait dengan apa eh, various external procurement, lalu organization level dan hubungan antar organization level. Jadi ini adalah bisnisnya ya. Jadi material itu diprokur gitu ya, diadakan dalam sebuah perusahaan melalui berbagai channel gitu, berbagai rekanan gitu ya. Kalau Anda di logistik kan rekanan gitu ya. Ada eksternal vendor gitu ya, atau dari cabang lain gitu ya. Kadang-kadang mungkin kalau kita punya cabang di Purwakarta, cabang di Bandung, cabang di Cimahi gitu ya. Kadang-kadang kita bisa saling meminjam, bukan meminjam ya, saling mengambil barang gitu ya terkait dengan apa yang dibutuhkan. Nah, kaitannya dengan eksternal procurement material ini biasanya hubungannya dengan aktivitas secara umum gitu ya. Secara umum ini ada procurement cycle ini ada ini. Kalau dulu Anda di SAP 01 sudah belajar apa banyak hal hubungannya terkait dengan procurement, bagaimana untuk barang consumable, bagaimana untuk barang dijual. Kalau dulu kita kan bicaranya printer ya, printer untuk dipakai, printer untuk dijual dan seterusnya. Pasti dimulai dengan apa?
dengan determination of requirement. Jadi purchase requisition ini, jadi kita pasti butuh sesuatu gitu ya, butuh barang gitu ya. Lalu berikutnya kita juga harus menentukan barang ini dari mana. Dalam konteks perusahaan kan vendornya mungkin sudah banyak. Jadi kita ketika menentukan source-nya dari mana itu bukan hanya vendornya, tetapi mungkin kualitas pengirimannya, kualitas barangnya, kualitas ketelatannya kan gitu ya. Kalau Anda di logistik kan, ini barangnya biasa-biasa aja tapi cepat. Barangnya ini kualitasnya baik tapi lambat gitu ya. Bisa seperti itu. Jadi ada juga pengirimannya selalu tidak komplit gitu ya. Selalu ada yang rusak dan susah. Nah, berikutnya lalu vendor selection. Nah, di SAP sebenarnya nanti Anda bisa membandingkan di analisis di akhir itu bisa membandingkan beberapa vendor secara sistem gitu ya, sehingga Anda bisa memilih dengan lebih baik mana vendor yang tepat gitu ya. Mana vendor yang tepat bagi perusahaan. Terutama misalnya dengan hal-hal yang tadi yang wah ini mah perlu cepat. Nggak apa-apa sedikit barangnya suka ada yang rusak gitu misal seperti itu. Lalu order processing. Jadi order processing ya mulai dari membuat PO. Jadi kalau dulu di fundamental ketika kita membuat purchase order itu mesti ada yang berasal dari purchase requisition, ada yang belajar dari quotation gitu ya, ada juga kita membuat memang purchase order sendiri. Tapi kalau dari siklus ini dan ini ada purchase organization ini ada dalam perusahaan, mestinya kebutuhan-kebutuhan itu berasal dari kebutuhan unit-unit di perusahaan ya. Mesti ada purchase requisition-nya. Bagian ini meminta, bagian ini meminta, bagian ini meminta gitu ya. Ya pasti itu ada. Nah, bahasa resminya ini ya, determination of requirement. The responsible user department can manually pass a requirement for material for the purchase department via purchase requisition. Jadi dia bisa langsung bikin purchase requisition. Ini sambil ada yang masuk ya. Purchase requisition. Nah, ini if you have a set of MRP prosedur gitu ya, kalau kalian punya MRP, material requirement planning, berarti itu harus terstruktur gitu ya, tersulut. Maka material in the material master biasanya ada material master gitu seterusnya. Maka SAP biasanya otomatis membuat purchase requisition. Kalau dulu yang SAP-nya dengan saya itu di unit 4 itu kita dari mulai bikin sampai bill of material sampai kepada bikin purchase requisition, purchase order dan mana order yang dipenuhi sampai jadi barangnya gitu ya. Lalu determination of supply source of supply. Jadi sebagai pembeli kita kan Anda misalnya kalau di perusahaan kan tidak semua orang boleh membeli barang kan gitu ya, tapi harus melalui sebuah bagian purchasing gitu ya. Nah, sebagai kita yang bertanggung jawab melakukan pembelian, maka kita butuh supporting gitu ya untuk menentukan mana sumber yang paling tepat gitu ya. Dalam kondisi tertentu gitu ya. Mungkin perusahaan punya pengalaman dengan vendor ini, vendor ini, vendor ini. You can use determination of source of supply to create request for quotation. Jadi menggunakan RFQ. Request for and enter quotation. Jadi kita bisa membuat quotation ke beberapa vendor mungkin gitu ya, ditawarkan otomatis nanti dia akan dari situ baru tawaran-tawaran vendor gitu ya, mungkin kita akan melakukan vendor selection. Ya setelah bikin quotation pasti mereka akan mengembalikan dengan tawaran gitu ya. Lalu proses selanjutnya adalah kita melakukan vendor selection, yaitu di dalam SAP ini sistem membuat seleksi yang memudahkan gitu ya, memudahkan bagi Anda sebagai vendor, sebagai buyer, sebagai purchasing unit gitu ya. Jadi dia akan membandingkan misalnya price comparison between various quotation. Jadi ketika kita buat RFQ lalu orang memasukkan banyak quotation, nanti akan dibandingkan harga dan seterusnya. Mungkin juga bukan harga, nanti di dalamnya ada tadi seberapa baik dia deliverynya dan seterusnya, seberapa late deliverynya itu juga muncul. Nah,
it automatically send rejection letter. Jadi kalau misalnya ada quotation yang masuk 10 lalu kita sudah pilih, maka otomatis karena si vendor juga terhubung dengan SAP, begitu kita tidak pilih dia sudah otomatis di reject gitu, di reject, di reject, di reject. Lalu berikutnya adalah PO handling. Jadi similar to purchase requisition, maka ketika sudah dipilih beberapa quotation tadi kan, kalau purchase requisition itu bisa dari dalam kan bisa dari luar. Kalau dari luar kan quotation ya dia menawarkan ke kita. Ya. Kalau yang dari bagian unit atau unit lain kan bisa tadi yang di atas purchase requisition. Maka when you create purchase order, you can copy from other document. Jadi ketika kita membuat purchase order, detail barangnya itu kita tidak entry lagi, mestinya kita mengcopy dari dokumen lain. Purchase requisition atau quotation yang tadi saya bilang. Purchase requisition itu bisa jadi karena dari dalam gitu, dari unit-unit lain. Misalnya dari bagian produksi, dari bagian marketing atau apa gitu ya, dia bikin PR. Tapi quotation itu tawaran dari vendor yang tadi. Ini dalam rangka to reduce the amount of entry work required. Jadi kalau orang PR atau orang purchasing tuh nggak sibuk mengentry data barang gitu ya, karena sudah ada. Atau you also have the option working with online agreement. Jadi kalau misalnya vendor-vendor itu sudah juga mempunyai agreement dengan kita, itu kan lebih lebih baik lagi. Kan kadang-kadang kita melakukan pengadaan itu untuk 2 tahun, gitu. Maka vendornya itu 2 tahun itu gitu ya. Jadi kita hanya mungkin menentukan jadwal saja, kapan dikirim, kapan tidak, ya, selama 2 tahun itu. Jadi itu yang dimaksud. You have also the option working with on outline agreement. Jadi dalam dalam perjanjian itu kan sudah disebutkan kapan. Berikutnya adalah purchase tadi pengenangan PO, sekarang monitor dari PO. Setelah PO-nya jadi, sudah dibuat, dikirim, pastikan mana mana tadi apa vendornya. Sekarang kita tugasnya juga sebagai orang purchasing organization, orang purchase itu melakukan monitoring. You can monitor the processing status of the purchase order in the system. Jadi kita bisa mengecek. Ini mohon suaranya jangan dikeluarkan ya. You can also determine, for example, whether delivery or an invoice for purchase order item has been entered. Jadi misalnya si vendornya sudah melakukan delivery gitu ya. Kita bisa tahu oh dia udah delivery, atau bahkan dia sudah mengentrikan tagihannya gitu ya, tagihannya. Invoice, jadi minta invoice. You can remind the vendor of outstanding delivery, atau bahkan kita mengingatkan kamu belum ngirim ini, cepat gitu ya, dan seterusnya. Itu purchase order monitoring. Nah berikutnya seperti dulu di fundamental, good receipt. Good receipt itu when you enter incoming delivery in the system. Jadi barangnya sudah diterima oleh kita, dalam tanda petik mungkin di gudang, mungkin di produksi, mungkin dimanapun gitu ya, yang menyatakan bahwa barang itu sudah diterima oleh kita, maka kita harus mengentry good receipt gitu ya. Itu T-code-nya kan MIGO dulu ya, MIGO gitu ya. MIGO, kalau yang bawah invoice verification MIRO gitu ya. Jadi kalau kita buat MIGO itu berarti barangnya sudah diterima oleh kita. MIGO itu harus 2 kali. MIGO pertama sudah diterima, MIGO kedua sudah quality check, barangnya sudah benar-benar bagus, sudah tidak ada yang rusak dan seterusnya, baru siap di gudang. Jadi cek availability di gudangnya udah siap, karena kalau hanya MIGO diterima pertama nanti nggak bisa muncul di orang kalau ada orang yang mau ngambil ke gudang, di sistemnya nggak muncul karena belum dicek gitu ya. The amount of entry work is therefore minimized, and you can check whether the delivery good and quantity match the purchase order. Itu MIGO itu harus 2 kali, makanya MIGO diterima itu misalnya barangnya sama, jumlah sama dan sebagainya. Tapi berikutnya juga harus dicek quality assurance ya. The system also update the purchase order history of the purchase order. Lalu berikutnya invoice verification. Karena barangnya sudah diterima, invoice-nya dia sudah entry si vendor, maka kita verifikasi.
When entering invoices, you refer to previous purchase order or delivery. So can you check the calculation and general accuracy of invoice. Jadi ketika ada invoice masuk, kita harus mengecek sesuai dengan PO-nya, sesuai dengan delivery ordernya, atau sesuai dengan hasil Migo tadi. Jangan-jangan PO-nya sama, delivery-nya sama, tapi menurut Migo ini ada yang kurang gitu, ada yang rusak gitu dan susah. Sehingga kita membayar sesuai dengan ini. Dan berikutnya yang terakhir ada payment processing. Ini app kalau ke vendor ya F28 ya. F58. F28 ke vendor. Kalau dari consumer bayar kita F58. Payment processing F28 tiketnya. Jadi tikot-tikot itu mesti Anda hafal ya. Karena sering. Nah, the payment program authorize payment to the creditor liability. Financial accounting execute this program regularly. Jadi dibayar gitu ya. Nah, kira-kira itu. Jadi ini proses dari procurement cycle. Sampai sini dulu ada pertanyaan biar saya nggak capek ini ngomongnya nggak capek. Sampai sini dulu ada pertanyaan. Paham ya? Paham nggak kira-kira apa yang saya omongkan? Kalau terlalu cepat ya mohon maaf lah gitu ya. Tapi Anda sebenarnya bisa membacanya gitu ya, bisa membacanya. Bagaimana Yulan? Iya Pak, Dapat dipahami? bisa Pak. Kalau ada pertanyaan bisanya di kuis nanti ya. Dokumen apa saja yang dapat digunakan untuk membuat PO? Tadi kan purchase order. Merefer ke dokumen apa saja kalau kita membuat PO? Berdasarkan pengetahuan yang tadi kan ada dua ya. Apa coba? Purchase requisition atau quotation kan gitu ya. Artinya kita nggak susah-susah lagi membuat PO, ngisi apa yang dibeli dan susah, tapi harus merefer kepada dokumen dua tadi, purchase requisition dan quotation. Kira-kira begitu ya, gitu ya. Paham ya? Iya. Apa kan Sa? Oke, kalau begitu Bapak mau ya, tanya, ya silakan. kira-kira buat kuisnya itu nanti kapan ya Pak? Besok, besok apa minggu ketiga. Tapi kuisnya nggak gini, kuisnya nggak saya kasih soal langsung kerjakan enggak. Jadi saya kasih soal, passwordnya kan hanya bisa dibuka satu kali ya. Dibuka satu kali, kalau bisa Anda mengerjakannya kapan saja, yang penting Anda harus bagus gitu nilainya gitu. Harus bagus jawabannya. Bisa jadi Ya, satu dibuka di laptop yang satu, dikerjakan, tulis soalnya, oh ini di halaman sekian, tandai gitu ya. Fail tuh yang pertama di bawah 70%. Pindah ke laptop berikutnya dengan teman misalnya, pinjam ke teman yang lain. Kerjakan lagi karena tahu tuh di mana-mana 100 lah gitu ya. Gitu kira-kira gitu kan saya. Tapi pemahamannya seperti tadi, pemahamannya. Gitu kan saya. iya Pak. Makasih Pak. Jadi harus dibaca, memang harus dibaca. Baik, saya lanjutkan sedikit ya. Ya sedikit-sedikit aja, ini memancing aja, memancing Anda membaca gitu ya, memancing Anda membaca. Karena kan yang paling menentukan kan hasil ujiannya, berarti Anda harus apa soalnya, di mana halaman ini, itu yang dikejar daripada dengerin saya ngantuk-ngantuk gitu gitu ya. Oke. Tapi bahasa Inggrisnya lancar ya. Insya Allah. Kalau nggak lancar di Iya. copy aja. Dikit nih Pak. Kalau nggak lancar gini aja, copy, copy gitu ya. Copy, pindah ke Google Translate gitu ya kan gitu ya. Pindah ke Google Translate gitu ya. Ini masukkan aja di sini. Tuh. Apa sih itu gitu ya. Ini English Indonesia. Nah, tanda terima barang ya, gitu aja gitu. Tapi istilah-istilah kayak good receipt kayak itu jangan di Indonesia kan, nanti bingung sendiri. Bingung sendiri. Kalau tidak paham. Ya ya, tapi saya rasa sekarang zamannya main game aja pakai bahasa Inggris. Walaupun Inggris Indonesia ya. Boy, boy, boy. Orang tulisannya boy.
Lalu berikutnya adalah eh, ini eh, tadi purchasing cycle tadi ya. Eh, dalam normal procurement seperti di atas itu kan procurement yang normal gitu ya, yang apa yang ada yang masuk nggak? Ada yang as a normal procurement, jadi proses itu memang normal gitu ya. Various ada special procurement process also possible. Jadi memang ada juga hal-hal yang procurementnya itu spesial procurement gitu, bukan hanya normal seperti tadi ada kebutuhan dipilih dan seterusnya gitu. Tapi juga mungkin ada beberapa apa spesial procurement, misalnya yang tiga ini ada stock transfer via stock order. Jadi stock transfer via stock orders, dan stock transfer order ada subcontracting, jadi ada subkontrak, vendornya mungkin subkontrak lagi, atau vendornya consignment gitu ya, bukan consignment. Jadi kalau consignment itu konsinyasi ya, konsinyasi gitu ya. Nanti kita lihat. Oke. Okay. Nah, stock transfer itu apa? Stock transfer with stock transfer order. With this type of procurement, good are procured and delivered within one company. Jadi dalam perusahaan gitu ya, pengadaannya dalam perusahaan melalui stock transfer with stock transfer order. Jadi misalnya kita punya satu PT, satu di Bandung, satu di Purwakarta gitu ya. Karena di Bandung ya di Purwakarta ini habis, maka saya melakukan pengadaan melalui stock transfer with stock transfer order. Dari gudang Bandung diminta dikirim ke gudangnya Purwakarta. Okay, the plan which require the material places an internal order with another plan ya, ini bukan plan. Plan itu dalam SAP bisa gudang, bisa pokoknya tempat produksi ya gitu ya, tempat produksi, bisa counter, bisa apapun gitu ya, pokoknya tempat plan itu menghasilkan memproduksi sesuatu baik jasa itu bisa disebut plan. Bisa gudang kalau di kenyataannya, bisa gudang, bisa pabrik gitu ya, which can supply the material. Bisa ya, tadi gudang bisa. Thus the stock transfer was involved not just inventory management but also purchasing in the receiving plan. Jadi bukan hanya inventory management, memindahkan inventory, tetapi harus ada proses purchasing di receiving plan. Misalnya tadi di Purwakartanya itu bentuk pengadaannya harus beli gitu ya. Purchasing, maksud saya purchasing. Bukan hanya memindahkan inventory. Bukan urusan inventory management. Contohnya ini. Stock transfer with stock transfer order. Jadi kita punya dua plan, dua gudang lah gitu istilahnya. Satu pertama adalah stock transfer order gitu ya. Jadi berarti meminta kepada gudangnya Bandung tadi. Ini asumsilah ini gudang Purwakarta memindah ke gudangnya Bandung. Tapi di catatan di sini adalah stock transfer order gitu dalam pembelian. Nah, mestinya di storage locationnya di gudangnya Bandung itu sudah unrestricted use stock. Unrestricted use stock itu artinya available gitu. Jadi barangnya available. Jadi kalau contohnya tadi kalau barang baru datang di Miko pertama, oke, barangnya ada datang, belum dicek, belum disiapkan ke storage location, kan Anda orang logis ya, kalau satu gudang itu dibagi-bagi menjadi storage location gitu ya. Mungkin storage location itu untuk kepentingan tadi jenis barang yang berbeda, misal barang-barang yang besar, barang-barang yang kecil, barang-barang yang atau sesuai jenisnya gitu ya. Kalau belum diperiksa disimpan di storage location itu belum, masih restricted, artinya orang nggak boleh meminta mengeluarkan. Maka kalau sudah di Miko yang kedua sudah siap, maka statusnya akan unrestricted use stock. Bisa juga mungkin barang itu juga sudah dipesan oleh orang lain sehingga belum dikirimkan, kan itu juga bisa restricted use stock. Nah, kalau ini berarti available. Jadi meminta ada barang available lalu transfer stock dari gudangnya Bandung ke gudang Purwakarta stok.
Nah, di tahap 3 ini transfer stok itu lalu di gudangnya ini, di gudangnya yang kedatangan itu mesti unrestricted use stock, lalu stock in quality inspection, lalu block stock gitu, dan seterusnya. Itu kira-kira prosesnya. Begin in the receiving with creation of stock transfer order. Tadi ini membuat stock transfer order, lalu a good issue and then enter the issuing plan with reference to stock transfer order. Ini membuat the quantity is first of all return of in special stock, the stock in transit of the receiving plan. Jadi ini kuantitasnya berapa itu yang paling penting di special stock ini. The process finish with the good issue being posted to the stock transfer order in the receiving plan. Jadi kalau ini sudah good issue, artinya barangnya sudah diterima gitu ya. And this is done. The quantity is transferred from stock in transit to stock location stock in transfer plan. Jadi ada stock in transit langsung disimpan di sini. Ini yang transfer order ya. Stock transfer with transfer order. Atau juga ada pengadaan dalam bentuk subcontracting. With this process, your company order material from external vendor. Jadi sebuah external vendor. Unlike a normal external procurement process, your company provide the vendor with some or all component for the production of the material that is subcontractor gitu ya. Jadi contohnya gini, kita melakukan purchasing ini ada itemnya gitu dalam bentuk bill of material mungkin gitu ya, lalu di subkontraknya, jadi di subkontrak ke orang lain ya. Lalu nanti di inventory storage location ini pasti provisi komponen, lalu GR finish material ini, jadi barangnya dikerjakan dulu orang lalu selesai gitu maksudnya. Ini ketika sini ini kamu kalau menyelesaikan ini komisinya sekian, kalau selesai ini billing segini. Sehingga invoice-nya nanti dari ini settle the service perform. Jadi berapa dia mengerjakannya ya invoice-nya masuk sini ke invoice ke perusahaan. Jadi ini pengadaannya subkontrak itu bukan penuh. Mungkin ada beberapa komponen yang di subkontrak. Itu subcontracting ya. You order the end product with a subcontract order. This order contain not only information about the material to be delivered, but also detail the component to be made. Jadi misalnya saya komponen satu ini sudah detail tuh rancangan desainnya kamu kerjakan, kamu dapat profesi, nanti kalau selesai saya akan bayar gitu ya. Tapi ini bagian dari sebuah item mungkin gitu ya, sebuah item. Okay. This component must be provided for the subcontractor. This profession is replicated in the system by transfer posting. Jadi direplicate dan selesai. Kira-kira begitulah gitu ya. Kalau udah selesai nanti si subkontraknya menulis invoice sama. Ini saya sudah menyelesaikan berapa komponen. Berikutnya adalah consignment, vendor consignment. Bentuk ini jadi this form of consignment mean that a vendor provide you with material that you store but for which you do not need to pay anything. Jadi dia ngasih ke gudang kita 10 item, tapi saya hanya perlu 5 gitu ya. Maka yang 5-nya nggak usah dibayar gitu. Kita hanya membayar yang digunakan saja, itu konsinyasi kan gitu ya. Ini yang dimaksud kalimat itu ada konsinyasi gitu ya. The vendor remain owner of the material until you remove something from the consignment. Jadi kalau itu di gudang dia ada 10, kalau kita hanya ambil 5 ya itu. Kalau dia masih 10 di situ kita nggak usah bayar gitu ya. Only then does a liability arise for the vendor. Jadi kalau diambil baru kita harus bayar. Settlement for those withdrawal is due according to agreed period. For instance monthly. Nah ini biasanya bayarannya gitu ya, bulanan gitu ya. Contohnya misalnya kalau dia ke barang-barang di Walmart gitu ya, atau kalau di kita bukan Walmart ya, bukan Walmart, Lotte Mart gitu ya.
si vendor-vendor itu itu bisa nyimpan barang di situ. Dia dia nggak akan dibayar kalau barangnya tidak ada yang ngambil, tidak ada yang beli gitu ya. Kira-kira ini. Jadi sama juga kita melakukan purchasing, pengadaan, receive PO for consignment material. Jadi saya butuh barang ini, nanti si consignment vendornya ngasih, Pak, saya kirim 20 ya. Oke. Lalu pada saat produksi atau pada saat digunakan di inventory management, saya hanya mengambil barang-barang yang dibutuhkan. Misalnya yang dibutuhkan 15 gitu ya. Atau lakunya 15 gitu. Dan seterusnya. Sama juga dengan tadi. Konsinyasi begitu ya. Konsinyasi. Aduh, mohon maaf. Nah, berikutnya adalah organization level. Organization level itu paling tinggi adalah 920 klien gitu ya. Klien gitu ya 920. Berikutnya dulu di apa di sub 01 itu di bawah klien itu ada company code. Jadi klien itu semacam holding company gitu ya, bisa jadi holding company. Saya kalau kita di eh, perusahaan ini ada holding company-nya, lalu di bawahnya ada anak-anak perusahaan. Company code gitu. Ciri-ciri company code itu dia bertanggung jawab terhadap keuangannya sendiri gitu ya. Misalnya misalnya kita punya holdingnya lalu ada perusahaan A. Bangkrut tidaknya itu ya tergantung dari perusahaan A, termasuk bayar pajaknya, laporan keuangannya. Itu company code. Nah, di bawah company code itu ada plan-plan. Plan itu bisa pabrik, bisa gudang, bisa produksi, bisa servis gitu ya. Misalnya Telkomsel punya Plaza Telkom yang layanan gitu ya, itu bisa plan. Tapi dia juga punya gudang, itu bisa. Lalu dalam sebuah gudang itu juga kalau di manufaktur kan pasti ada storage location untuk kita memudahkan mencari dan memilah barang. Nah, di paling bawah karena ini urusan procurement maka ada purchasing organization atau purchasing group. Purchasing organization itu lembaga apa? Bagian pengadaannya secara penuh, tapi di dalam organisasi pengadaan itu juga ada bisa jadi ada purchasing group. Contohnya misalnya di PTDI gitu ya kan orang-orang punya keahlian masing-masing untuk membuat pesawat seperti itu. Ada grup yang menangani aviation, ada grup yang menangani mesin, ada grup yang menangani body, ada grup yang menangani interior gitu ya. Karena harus punya keahlian masing-masing gitu ya. Itu grup gitu ya. Jadi dalam purchasing organization di dalamnya bisa jadi banyak purchasing group gitu ya. Kira-kira begitu. Ini terjemahan ke bawahnya dibaca saja. Oke, baik. Sampai sini saya rasa cukup ya, jangan terlalu banyak ini, jangan terlalu banyak ngobrol. Tapi jika ada pertanyaan silahkan. Jika ada pertanyaan, tapi saya rasa nanti rekaman ini saya simpan di YouTube, Anda bisa, nah ragu-ragu juga ya kalau Anda mendengarkan di YouTube atau melihat di YouTube kuliah saya biasanya yang apa yang rame-rame kan yang itu ya. Ada pertanyaan nggak? Bapak, Ya, ya. berarti minggu depan kosong dong. Hari Selasa Aku tetap masuk Selasa pagi ya? Selasa siang ya? siang, Bapak. Oke, baik. Baik, kita tutup dulu ini ya. Baik, terima kasih adik-adik kuliah kita hari ini. Eh, saya tutup dulu.